Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya dalam mendengarkan sosialisasi saya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana kita telah diberikan kenikmatan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan yang sekian dengan saya, marilah kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di hari kelak. Sebelum saya memulai sosialisasi ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Ya. Tanjung Pasir lewat pelabuhan haji, pandangan luas kiri kanannya. Mulailah tahun ajaran baru ini dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih. Pertama kita akan sosialisasikan mengenai budaya positif di SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Kita pahami dulu apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah suatu lingkungan di mana siswa, guru, dan staf sekolah saling mendukung, menghargai, menginspirasi satu sama lainnya, yang menciptakan atmosfer yang inklusif, di mana siswa merasa aman, didengar, dan dihargai dalam mengembangkan potensi mereka, melibatkan pendekatan pembelajaran yang bermakna. Ya, artinya bermakna ini kita tidak semata hanya mengejar silabus kita atau mengejarkan target pembelajaran kita. Bagaimana kita menyampaikan pembelajaran itu bisa membekas bagi siswa. Artinya gini, saat kita belajar sedikit demi sedikit, tapi itu membekas pada siswa. Ya, jadi kita Kultur Merdeka ini tidak hanya sekedar mengejar materi saja, kita bisa menanamkan pembelajaran itu secara bermakna pada siswa. Kemudian memberikan penghargaan atas prestasi, komunikasi yang efektif dalam antara semua pihak yang terkait, serta penerapan nilai-nilai positif dan pembelajaran karakter. Ya, karakter kita apa Bu? Berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 5 itu, apa itu kira-kira? Yang pertama, beriman berkarakter, gotong royong, apa lagi Bu? Mandiri. Ya, nanti kita hafal ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan posisi kontrol. Salah satu penerapan budaya positif bagi guru, yaitu bagaimana kita bisa memahami pengelompokan posisi kontrol guru. Ya, kontrol guru itu maksudnya bagaimana cara kita mengendalikan atau menerapkan pembelajaran kepada siswa. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai guru sebagai penghukum. Maksudnya guru sebagai penghukum ini adalah guru sebagai penggali menggunakan kekuasaan yang otomatis dan otomatis untuk mengontrol siswa. Dengan memerintah, mengatur, atau mengancam hukuman sebagai sarana untuk mempertahankan disiplin. Siswa dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajaran tanpa memperhatikan kebutuhan keunikan individual mereka. Itu kira-kira, itu kelompokan yang pertama. Yang kedua, guru sebagai teman. Nah, ini guru sebagai teman. Guru membiarkan siswa bebas melakukan apa yang mereka inginkan tanpa memberikan panduan, peraturan, atau batasan yang jelas. Pendekatan ini cenderung tidak efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur. Ya, ini pengelompokan yang kedua. Pengelompokan yang ketiga, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini pendekatan yang menggunakan rasa bersalah sebagai alat untuk mengendalikan perilaku siswa di kelas. Ya, ini mencerminkan menggunakan manipulatif dari emosi siswa sebagai sarana untuk mendapatkan kepatuhan. Lanjut, guru sebagai pemantau. Guru menggunakan pemantauan aktif untuk mengendalikan perilaku siswa. Mereka mengawasi siswa secara teratur, memberikan perhatian kepada siswa, membutuhkan bimbingan tambahan, dan menetapkan konsekuensi yang sesuai dengan perilaku yang tidak diinginkan. Ya,
Ini sebenarnya sudah banyak dibahas di PMM, ya. Bapak Ibu udah dilihat PMM-nya, udah ya. Ya, kita ulang-ulang kembali mengenai ini. Kemudian guru sebagai manajer. Guru berfokus pada pengelolaan dan pengembangan siswa secara menyeluruh. Mereka mengintegrasikan aspek akademik, sosial, emosional dalam perencanaan pengorganisasian bimbingan, umpan balik, dan evaluasi untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan menjadi individu yang terampil, berpikiran kritis dan bertanggung jawab. Ya, kira-kira kita sebagai guru apa selama ini, Bapak Ibu? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Pembuat rasa bersalah? Dan kemudian sebagai manajer? Ada ya? Nah, semua yang kelima yang dapat saya sampaikan pada sosialisasi ini, mudah-mudahan kita bisa menggerakkan hati kita, ya, bisa menyentuh hati kita, dan kembali kita menyadari bahwa kita seharusnya bagaimana, ya. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, bisa dimaafkan Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.